Kalau minta maaf yang Niki mau, dia harus panggil media. Dia harus meluruskan bahwa dia tidak ada di TKP. Kedua, dia harus meminta maaf karena dia udah maki-maki Niki di media sosial. Ketiga, dia harus ini ya, gimana ya ngomongnya? Banyak sih. Duh, soalnya Niki gemesnya gini, Niki ada kerjaan. Gara-gara masalah ini, orang jadi menganggap Niki tuh tukang cari onar gitu. Saya minta maaf dan semoga permintaan maaf saya ini diterima. Dan dari lubuk hati saya yang paling dalam, ini saya sampaikan dengan segalanya untuk Nikita Mirzani. Artis seksi Julia Perez memilih untuk mengakhiri ketegangannya dengan artis bertitel Ratu Sensasi Nikita Mirzani. Dengan wajah yang terlihat pucat dan suara bergetar, artis yang akrab disapa Jupe ini memenuhi permintaan Nikita Mirzani untuk menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka di depan media terkait kata-kata Jupe di media sosial yang dianggap menyudutkan Nikita. Sebelumnya, Jupe juga sudah menyampaikan maafnya lewat akun pribadinya. Namun Nikita tetap menuntut agar Jupe meminta maaf secara terbuka. Dan akhirnya kemarin Jupe pun mengundang Nikita agar mau duduk bersama dan menjadi saksi permohonan maafnya ini secara langsung. Namun sayang hingga waktu yang dinanti Nikita tak kunjung hadir. Benarkah Nikita menolak niat baik Jupe dengan tak mau hadir? Benarkah jika keberanian Jupe untuk menyudahi perselisihannya ini bukti dari kedewasaan dirinya? Dia harus ngomong di media, soalnya gini ya, si Jupe itu tidak ada di TKP pertama. Kedua, dia menganggap dirinya tuh tahu kejadian yang sebenarnya. Ketiga, dia sudah memfitnah Niki di sosial media yang orang bisa konsumsi. Dengan segala kerendahan hati saya semuanya, ketika Nikita bilang saya harus minta maaf lewat medsos dan media, ya, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin menyampaikan ini ke semua para teman-teman, dan ini teruntuk terlebih kepada untuk Nikita Mirzani. Kesalahpahaman kita berdua, apa yang terjadi di medsos, saya rasa, ya, saya minta maaf. Saya minta maaf dan semoga permintaan maaf saya ini diterima. Dan dari lubuk hati saya yang paling dalam, ini saya sampaikan dengan segalanya untuk Nikita Mirzani. Paling tidak ada komentar, saya menerima maafnya. Ataupun dia ngomong, saya menolak maafnya. Harus ini dong, kita harus gamblang. Orang berbagaimana sudah assalamualaikum, masa nggak dijawab waalaikumsalam? Berdosa ya Pak Ustadz. Nah, ini kita, kalau kamu nonton ini, kapan kita akan temukan lagi? Ya, kita welcome. Kalau buat Niki minta maaf itu bisa kelihatan dari mata. Jadi kita harus ketemu. Tapi harus bawa media. Gara-gara persoalan ini, Nikita Mirzani memang sudah melaporkan Jupe ke pihak berwajib. Bagi Jupe, sudah tentu masalah ini makin menambah beban pikirannya. Bagaimana tidak, di tengah usahanya berjuang untuk bebas dari penyakit kanker serviks yang dideritanya, terlebih dengan kabar dirinya yang hanya memiliki sisa hidup selama 7 bulan ini, Jupe juga dihantam kabar jika kondisi keuangannya tengah morat-marit alias bangkrut. Jupe pun sempat didatangi debt collector dan percaya atau tidak, kabarnya Jupe hanya memiliki sisa uang di rekening tabungannya Rp37.000 saja. Kata siapa? Itu mah semuanya Allah yang menentukan ya. Jangan suka mendahului Tuhan. Itu nggak baik gitu. Kita cuma manusia biasa. Itu jadi yang namanya umur. Mau kalau mati sekarang juga mati sekarang gitu. Kalau mau mati kapan masih lama. Saya tuh kadang-kadang suka takut. Saya masih hidupnya masih kadang-kadang lagunya soundtracknya udah kematian. Buset. Udah tutup kuping aja. Umur saya pemilik Tuhan udah bilang 6 bulan. Jadi kadang-kadang saya mikir ya, saya sempat nangis gitu loh. Saya cuma amazing aja gitu. Seharusnya kita semua harus saling mensupport orang-orang yang mereka lagi bimbang. Karena jujur, cancer ini bukan penyakit biasa yang butuh support sekali. Gitu. Kalau saya yang lagi survivor cancer seperti ini aja saya ingin mensupport orang lain, artinya
bahwa betapa penting support itu gitu. Jadi dan saya agak shock aja, ada orang lain ya mencari keuntungan dari situasi kondisi seperti ini. Saya berharap sekali untuk dia bertobat gitu. Justru harusnya dia mensupport saya untuk lebih ke hal yang indah. Iya, itu benar. Saya didatengin debt collector ke rumah saya karena saya telat 20 hari. Sementara saya tahu peraturan bahwa kalau kita leasing itu 3 bulan dan harus persetujuan kita dulu, tanda tangan akan bersedia itu barulah heboh. Ini 20 hari udah didatengin debt collector gitu. Uang yang saya dapat ini ya cukup untuk bayar cicilan gitu, untuk hidup sehari-hari. Tidak seperti hidup saya kayak dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba dadakan saya harus bayar obat, nah itu kadang-kadang ya uang cicilan kepake. Nah ini lagi nunggu bayaran ini, jadi gali lubang tutup lubang. Saya rasa itu normal, siapapun seperti itu. Buat Jupe, Niki sih lebih nyaranin lebih baik konsen aja sama penyakitnya, konsen aja sama keuangannya, konsen aja sama karirnya. Jangan selalu mengikut campuri urusan orang lain. Kebetulan atau tidak hanya Jupe yang mendapat berbagai macam persoalan hidup. Dua sahabatnya Ayu Ting Ting dan Zaskia Gotik yang tergabung dalam trio Cecepi juga memiliki kesamaan nasib. Di balik keceriaannya, Ayu Ting Ting mesti berhadapan dengan para haters yang tak pernah lelah menghujat dirinya. Sementara di balik kepolosannya, Zaskia Gotik dianggap sebagai artis yang tak paham mengenal etika akibat ucapannya beberapa waktu lalu. Lantas, bagaimana Ayu Ting Ting dan Zaskia Gotik turut prihatin dan mensupport Jupe? Ya alhamdulillah kita mah bertiga tipe orang yang ya udah dikasih cobaan, ya udah kita adepin, kita jalanin aja, jadi nggak perlu dipikirin sampai aduh gimana besok gue, aduh gue ngapain, aduh Bismillah aja deh. Seperti roda berputar, cerita tentang kisah persoalan hidup yang tengah menimpa Julia Perez. Kisah hidup artis cantik Natasha Wilona juga mengalami berbagai macam kendala. Seperti apa Natasha Wilona menyikapi semua persoalan masalah hingga keurusan asmara? Inikah yang membuatnya menang sebagai artis dengan kehidupan tersilat mengalahkan Jupe? Temukan kisahnya hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dari perseteruan Nikita Mirzani dan juga Julia Perez yang masih memanas, inilah kisah Natasha Wilona yang berhasil meraih piala sebagai artis dengan kehidupan tersilet. Lantas seperti apa kisah hidup Wilona yang berhasil menghadapi masalah, mulai dari pasca putus dengan Stefano William, dibully para pemain lain, hingga sang mama tercinta yang juga ikut terseret konflik. Lalu seperti apa sesungguhnya sosok Natasha Wilona di mata para lelaki tampan lawan mainnya di berbagai sinetron?